Selamat pagi, siang, sore, malam pada semuanya. Pada kesempatan kali ini, nama saya Dilan Septian dan saya berasal dari jurusan Creative Entrepreneurship. Dan ada teman saya. Nama saya Indra Wijaya, saya dari jurusan Creative Entrepreneurship, kelas LA02. Saya Dionysius Daryl Gunadi dari jurusan Informatika kelas. Nah, sekarang itu kami bertiga itu akan mempresentasikan yang tentang materi memutuskan rantai penyebaran virus corona. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari virus COVID-19 ini. Jadi total masyarakat yang sudah terjangkit virus corona di dunia ini itu sudah mencapai 187 juta orang. Lalu di Indonesia juga sekarang tuh orang yang sudah terjangkit virus corona itu sudah mencapai 2,57 juta orang. Sehingga perkembangannya itu cukup cepat dari semenjak Februari 2020 sampai sekarang ini. Dan itu faktor yang paling mendukung tentang perkembangan virus corona yang pesat ini dikarenakan adanya kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dan ada juga langkah-langkah pertama yang bisa kita perhatikan untuk menghindari virus corona ini. Yang pertama itu dengan jaga imun tubuh, seperti contohnya dengan mengkonsumsi vitamin C, atau yang kedua dengan hindari kontak secara langsung, yang ketiga gunakan masker, keempat hindari keramaian tempat umum, dan yang kelima dengan kesadaran diri masing-masing. Ya, banyak sekali orang yang sudah lalai dalam kesadaran diri masing-masing ini, seperti contohnya dengan bila kita sudah merasa sakit, kita bisa sadar diri dengan mengisolasikan diri di rumah atau sering mencuci tangan sebelum bertemu dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zona COVID-19. Di sini ada zona hijau, zona kuning, zona merah, dan zona hitam. Pertama saya akan menjelaskan tentang zona hijau. Di sini zona hijau itu artinya adalah sebuah wilayah atau daerah sudah tidak ada kasus atau infeksi virus corona. Aktivitas seperti biasa juga sudah bisa berjalan dengan normal atau seperti biasa. Namun, pada wilayah zona hijau, tetap perlu ada kesadaran masyarakat untuk meningkatkan jarak sosial, cuci tangan, hingga pemakaian masker. Yang kedua, zona kuning. Artinya ada beberapa kasus COVID-19 dengan beberapa penularan lokal. Di zona ini, bisa dilakukan PSBB secara parsial. Selain itu, zona kuning akan menerapkan protokol kesehatan yang sama dengan zona hijau, yaitu dengan mengidentifikasi kontak dari kasus yang sudah dikonfirmasi atau pelacakan kontak, dan melakukan pengujian, pemantauan, maupun isolasi mandiri. Yang ketiga adalah zona merah. Artinya, masih ada kasus COVID-19 pada suatu atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang tinggi. Dalam kasus zona merah, diperlakukan protokol kesehatan yang serius, seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Lalu yang terakhir, zona hijau, yang dimana arti kasus COVID-19 ini pada waktu daerah tersebut sudah sangat parah. Dikutip dari kompas.com, epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman menjelaskan, kondisi hijau bisa memiliki arti darurat. Zona ini terjadi pada daerah yang sudah memiliki lebih dari 2000-an kasus. Nah, untuk yang terakhir, adanya pentingnya vaksin COVID-19. Jadi, untuk menangani masalah COVID sendiri itu, pemerintah menyediakan vaksin. Jadi, vaksin itu apa sih? Vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi, vaksinasi itu merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus itu sendiri. Nah, biasanya kuman itu akan dilawan ketika nanti si orangnya itu sendiri sudah terpapar dengan penyakit itu sendiri. Mengapa vaksin itu penting? Jadi manfaat pemberian vaksin yaitu mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit itu sendiri sehingga bisa lebih cepat memberikan perlawanan. Sekian edukasi yang memutuskan rantai penyebaran virus corona. Terima kasih.